langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua boleh diberkati Tuhan sampai pagi hari ini. Pagi hari ini mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama dengan keluarga. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau datang bawa kehidupan kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya percaya setiap kita yang boleh menyaksikan pada pagi hari ini telah siap untuk bersama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita. Pagi hari ini kita dahului dengan doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berdiri tegak sampai hari ini. Kekuatan dan kesehatan boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan, untuk perlindungan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami datang bawa pujian dan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Ini setiap kami siapkan hati kami di dalam nama-Mu Tuhan. Kami berdoa haleluya. Amin. Dahsyat Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang percayakan hidup kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang
Tak terukur panjang setiamu Tuhan. Tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Karena itu kami sembah Kau. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah dalam hidup kami Tuhan. Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, sungguh Kau ajaib dalam perbuatan-Mu Tuhan. Yesus, kami sembah Kau. Selamanya dalam hidup kami Tuhan, hanya Kau Allah yang kami sembah. Kami tinggikan Kau. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami agungkan Kau selamanya Tuhan, sebab Kau yang layak. Karena setiap perbuatan Tuhan yang ajaib, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk segalanya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya bagi-Mu, hanya nama-Mu Tuhan yang layak. Kami puji, kami sembah Kau. Haleluya. Ini puji dan sembah kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan.
pujian dan penyembahan kami. Karena itu kami datang tunduk di hadapan-Mu Tuhan, membawa sembah kami, syukur kami di hadapan Tuhan yang telah teramat baik bagi setiap kami. Kau anugerahkan keselamatan bagi setiap kami anak-Mu. Kau tidak biarkan kami binasa Tuhan. Terima kasih Kau ciptakan kami dengan begitu indah. Terima kasih Kau pelihara kami Tuhan. Terima kasih Kau tebus dosa setiap kami anak-anak-Mu. Karena itu kami datang sujud. Tidak henti-hentinya kami tersungkur di hadapan-Mu, mengucap syukur atas perbuatan Tuhan. Sungguh Kau ajaib dan dahsyat di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, segala pujian, penyembahan kami hanya bagi nama-Mu. Sebab Kau yang layak kami tinggikan, sebab Kau yang layak kami agungkan. Haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Terpuji Engkau Allah di atas segala-galanya dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan, membawa pujian kami, dan kami mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Jemaat Tuhan, saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari kita bersama-sama puji nama Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia yang telah ciptakan kita semuanya. Mari setiap kita yang ada di rumah bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, kita memuji nama Tuhan, kita mempersorak bagi namanya dengan penuh sukacita. Haleluya.
Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Semua yang bernafas, mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah Kau, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari kita puji nama Tuhan. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita beri tepuk tangan bagi namanya. Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah dalam kehidupan kita. Karena itu mari beri hidup kita, beri diri kita terus datang menyembah nama Tuhan dan memuji namanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita tidak jarang kita buta, tidak melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tapi saudara, mari malam hari ini kita mau terus kuatkan dan teguhkan iman kita di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat apa yang Tuhan ingin buat dalam hidup kita, kita tidak mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi mari kita tetap terus percaya bahwa rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita manusia adalah baik adanya. Semua yang Dia rancangkan bukanlah rancangan kecelakaan bagi kehidupan kita. Karena itu mari kita terus percayakan kehidupan kita di hadapan Dia. Apapun yang kita minta, sekalipun doa kita sampai pada saat ini belum juga menurut pandangan kita belum juga terjawab oleh Tuhan, mari kita dengan setia menanti Tuhan. Kita percaya untuk setiap harapan kita di hadapan Tuhan. Kita percaya terus bahwa Tuhan akan melakukan sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendaknya. Mari tetap terus kuatkan dan teguhkan imanmu, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan. Saat ku tak
percaya, selalu ku percaya. Mari dengan iman kita nyatakan pujian kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan dengan iman kita, hatiku percaya. Kami mau tetap terus percaya hanya padamu Tuhan. Hatiku percaya, sebab rencanamu indah dalam hidup kami. Selalu ku percaya. Kami mau tetap terus percaya. Hatiku percaya, ini iman kami di hadapan-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Pengharapan kami hanya dalam-Mu Tuhan. Janji-Mu kami percaya Kau nyatakan dalam hidup kami. Karena itu kami tetap terus percaya Tuhan. Yes. Selalu ku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita terlebih dahulu kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh beribadah dengan keluarga kami bersama dengan jemaat Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, mengurapi setiap kami supaya kebenaran firman Tuhan menjadi rema bagi setiap kami yang boleh terus berbicara dalam kehidupan kami, menuntun, menyertai, bahkan menguatkan kami. Bukan hanya kami mengerti, tapi kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan kekurangannya. Tuhan tolong dia supaya dapat menjadi berkat bagi kami dalam pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Yosua pasal yang ke-6. Kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-20. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk.
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut, tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Demikian jauh bacaan kita akan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka membaca merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara sekalian, pernahkah saudara berhadapan dengan sebuah pertandingan atau pertarungan atau peperangan atau apapun namanya? Apakah itu di pertarungan di pengadilan, atau pertarungan di bidang olahraga, atau ujian masuk mungkin perguruan tinggi, atau mungkin ujian masuk CPNS dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ternyata tidak setiap peperangan, tidak setiap pertandingan dalam kehidupan kita itu selalu bisa kita menangkan. Nah, saudara, dalam sebuah pertarungan, makin kuat lawan yang kita hadapi, maka makin sengit pula pertarungan yang akan kita hadapi. Tetapi jikalau kita berhasil memenangkan pertarungan itu, maka kemenangan yang kita peroleh pun adalah kemenangan yang semakin besar pula. Nah, saudara, dalam hidup ini seringkali kita harus berhadapan. Kita harus bertemu dengan pertarungan, dengan pertandingan yang tidak kita bisa hindari dalam kehidupan kita. Contohnya, dulu mungkin kita pada waktu kita harus masuk ujian, masuk perguruan tinggi tertentu, yang namanya perguruan tinggi favorit, pasti melewati yang namanya pertarungan. Nah, saudara, kita harus bertemu dengan pertandingan-pertandingan di dalam kehidupan kita. Saudara, apalagi ketika kita menjadi seorang pengikut Tuhan. Berkali-kali menjadi bahan perenungan bagi kita ketika kita menjadi seorang yang mengikut Tuhan. Kita berada di jalan yang benar, bukan berarti hambatan dan tantangan tidak akan kita hadapi. Justru berjalan mengikut Tuhan, seringkali kita akan berhadapan dengan berbagai rintangan, berbagai penolakan, tantangan, peperangan-peperangan, dan peperangan rohani yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau musuh yang kita hadapi di dalam peperangan itu adalah musuh yang kekuatannya adalah lebih lemah daripada kita, yang berada di bawah kendali kita, maka mungkin kita akan berkata, cari mati dia belum tahu siapa saya, tunggu saya akan lakukan sesuatu, bertindak kepada dia. Nah, tetapi saudara sekalian, tapi bagaimana kalau kemudian kekuatan
yang diperhadapkan pada kita itu adalah satu kekuatan yang di luar daripada kemampuan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menghadapi peperangan itu? Tetapi saudara sekalian, bercermin daripada apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, kalau kita diperhadapkan dengan peperangan yang melebihi daripada kekuatan kita, mungkin kita justru harus bersyukur, karena barangkali Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang melatih kita untuk menjadi orang yang lebih tinggi lagi levelnya daripada diri kita yang sebelumnya. Nah saudara-saudara, inilah yang kita lihat kemudian yang Tuhan lakukan atas kehidupan Yosua. Inilah yang dialami oleh Yosua ketika Tuhan memilih dia menjadi seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan menghadapi atau memimpin peperangan-peperangan yang ada di tanah Kanaan. Saudara, kita tahu bagaimana kemudian Yosua pada hari itu memperoleh kemenangan yang luar biasa besarnya pada hari itu, yaitu kemenangan merebut kota Yeriko. Satu kemenangan yang menurut ukuran manusia adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah sesuatu yang mungkin bagi Tuhan. Saudara, tahukah kita bahwa kota Yeriko itu pada waktu itu dikenal sebagai kota yang sangat kuat, kota yang tidak terkalahkan, kota yang dianggap sebagai kota yang dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan. Bukan tanpa alasan kenapa kemudian kota Yeriko diberikan julukan seperti itu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, ketahuilah aku serahkan kepadamu kota Yeriko ini beserta rajanya dengan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan sendiri menyebut bahwa pahlawan-pahlawan yang ada di kota Yeriko itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, sebagaimana yang telah dikenal pada waktu itu. Tetapi yang kedua, alasan utamanya adalah di mana kemegahan dan kekokohan tembok Yeriko pada waktu itu. Di mana saudara sekalian, tebalnya tembok itu adalah antara 5 sampai 6 meter, berarti selebar gereja ini. Tebalnya daripada tembok itu, dan tingginya adalah 9 sampai 14 meter. Saudara, satu ukuran tembok yang sulit sekali untuk direbut pada waktu itu untuk pasukan terkuat sekalipun pada zaman itu, seperti misalnya pasukan Mesir. Apalagi bagi bangsa Israel yang hanya bersenjatakan pedang atau tombak yang mereka bawa ketika mereka keluar dari Mesir. Nah saudara-saudara, orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang lahir di padang gurun, yang tidak memiliki pemahaman dan tidak memiliki pengalaman tentang berperang. Perawakan mereka pun, mereka tidak lebih gagah daripada orang-orang yang ada di kota Yeriko dan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan sana. Bagaimana mungkin Israel akan bisa menang menghadapi peperangan itu? Tetapi perhatikan apa yang Tuhan firmankan kepada Yosua di dalam ayat yang kedua, ketika Tuhan berkata, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara, di dalam terjemahan yang lebih literal itu dikatakan, ketahuilah aku telah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Kalau di sini katakan aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Tetapi lebih tepatnya lagi kalau dalam bahasa literal adalah sudah kuserahkan atau telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Tapi bagaimana kemudian teknisnya dalam ayat yang ketiga dikatakan haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja, demikian harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa tanduk sangkakala, tanduk domba di depan tabu, tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Dan apabila sangkakala tanduk domba itu dipanjang bunyinya, maka kamu mendengar bunyi sangkakala itu, dan maka kamu haruslah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing ke depan. Dikatakan di sana bahwa tembok kota itu akan runtuh dan bangsa Israel harus memanjatnya masing-masing maju ke depan. Saudara-saudara sekalian, sampai di sini seolah-olah adalah sesuatu hal yang mudah untuk melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagi kita yang telah melihat, kita telah mengetahui bagaimana kemudian kelanjutan daripada peristiwa pada waktu itu. Tetapi bagi Yosua dan bangsa itu, mereka belum tahu, mereka belum melihat,
Mereka belum mengalami apa yang Tuhan firmankan, bahwa nanti tembok itu akan runtuh seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Yang mereka lihat adalah satu tembok yang begitu kokoh menjulang tinggi, untuk dipanjat terlalu tinggi, tetapi untuk didobrak pakai alat apapun yang ada pada waktu itu, tidak ada alat yang bisa. Tetapi Tuhan cuma suruh, Tuhan katakan kelilingi saja 1 kali dalam 1 hari selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 kelilingilah kota itu 7 kali, artinya ada 13 kali kota itu harus dikelilingi. Berarti kota Yeriko ini juga bukanlah kota yang terlalu luas, tetapi dia terkenal karena temboknya yang kokoh itu. Saudara sekalian, sekarang bayangkan kalau seandainya Anda berada di dalam pasukan yang dipimpin oleh Yosua pada waktu itu, di mana misinya mereka akan merebut kota Yeriko dengan cara mereka harus menerobos tembok yang ada. Tetapi kemudian pemimpinnya menyuruh, yang kita lakukan adalah kita akan mengelilingi tembok ini 1 kali dalam 1 hari selama 6 hari berturut-turut. Lalu pada hari yang ke-7 kita akan mengelilinginya selama 7 kali. Lalu kemudian trompet akan ditiup dan kemudian kamu akan bersorak. Lalu kemudian tembok itu akan runtuh. Apakah saudara percaya? Apakah saudara akan melakukan apa yang diperintahkan? Mungkin akan ditertawakan oleh penduduk kota Yeriko. Tetapi saudara sekalian, itulah caranya, kata Tuhan. Nah, tetapi kemudian mengapa Yosua bisa taat bersama dengan bangsa itu? Nah, saudara sekalian, Yosua, kita belajar di sini, dia tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi dia melihat dengan mata iman. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, itulah arti perkataan Paulus, sebab kami ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yosua belum melihat apa yang terjadi, tetapi ia percaya kepada Tuhan sebagaimana Abraham dulu percaya ketika Tuhan berkata kepadanya, engkau akan memperoleh keturunan. Dan kemudian Abraham percaya dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Bahkan tanah Kanaan akan menjadi milik keturunan Abraham. Saudara sekalian, kemudian apa yang membuat mereka taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan? Mereka taat karena perintah yang diberikan oleh Tuhan, apa yang disuruh oleh Tuhan adalah sesuatu yang sederhana dan memang dapat dilakukan oleh manusia, sesuatu yang bisa dikerjakan, yaitu mereka berkeliling. Tuhan tidak menyuruh apa yang tidak bisa dikerjakan. Tetapi sekali lagi persoalannya adalah apa yang Tuhan perintahkan di sini, apakah mereka mau taat, apakah mereka mau lakukan? Karena kalau melihat apa yang Tuhan perintahkan sama sekali tidak masuk akal, sesuatu yang aneh yang Tuhan perintahkan untuk menyuruh mengelilingi kota itu, padahal tugas mereka adalah untuk merebutnya. Tetapi apa yang kita lihat di sini Tuhan mau ajarkan bagi bangsa Israel adalah bukan melulu masalah cara, tetapi adalah apakah mereka mau taat kepada perintah Tuhan. Saudara, kalau kita melihat kembali perjalanan bangsa Israel di padang gurun, satu pelajaran yang Tuhan mau tekankan, satu hal yang terpenting bagi bangsa Israel yang Tuhan tekankan berulang-ulang kepada bangsa Israel adalah apakah mereka percaya kepada Tuhan dan apakah mereka mau taat kepada Tuhan. Dan bangsa Israel ini telah melihat dan mendengar cerita dan pengalaman dari semula. 10 tulah di Mesir, Laut Merah terbelah, tiang awan dan tiang api yang menyertai mereka senantiasa, air yang keluar dari batu, mana yang turun dari langit, sungai Yordan yang terputus, dan masih banyak mujizat-mujizat yang mereka alami dalam perjalanan mereka ketika mereka ada di padang gurun, supaya mereka percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi apa yang kemudian kita lihat, orang Israel itu masih seringkali mereka ragu kepada Tuhan, mereka bersungut-sungut, mereka menyalahkan Tuhan, mereka tidak percaya. Itulah sebabnya maka kemudian bangsa ini disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Itulah sebabnya juga, karena itu semua orang dewasa yang keluar dari tanah perjanjian tidak diizinkan masuk oleh Tuhan. Yang semua orang dewasa yang keluar dari tanah Mesir tidak diizinkan masuk oleh Tuhan ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb.
Nah saudara, tetapi generasi yang dipimpin oleh Yosua ini adalah generasi yang telah lahir di padang gurun. Dan Tuhan juga mau lihat apakah generasi kedua ini akan taat kepada Tuhan atau tidak. Meskipun mereka telah melihat, telah mengalami satu peristiwa sebelumnya di mana mereka melewati sungai Yordan dengan cara yang sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi, bangsa Israel dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk sebagaimana ayah mereka, sebagaimana orang tua mereka sebelumnya yang telah melihat, mengalami mujizat-mujizat serta pertolongan Tuhan yang luar biasa, tetapi pada waktu mereka menghadapi persoalan, masih saja mereka ragu, masih saja kemudian mereka bersungut-sungut, mereka takut, mereka khawatir, tidak percaya kepada Tuhan. Itulah bangsa Israel yang tegar tengkuk. Saudara, orang percaya yang dalam kehidupannya telah berkali-kali mengalami pertolongan Tuhan, tetapi tetap saja ketika kemudian menghadapi persoalan, selalu takut, selalu khawatir. Kita sama seperti orang Israel yang tegar tengkuk. Sesungguhnya adalah sesuatu tindakan yang meremehkan Tuhan. Kalau kita setiap kali menghadapi persoalan, kita selalu khawatir dan takut. Apa kita pikir Tuhan tidak bisa menolong kita? Itu sebabnya Tuhan marah kepada generasi yang keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka tidak diizinkan oleh Tuhan masuk ke tanah perjanjian itu. Nah saudara-saudara sekalian, kemudian kita melihat, tetapi di dalam peristiwa peperangan dengan kota Yeriko ini, Yosua bersama dengan bangsa Israel memperoleh satu kemenangan yang besar pada waktu itu. Apa yang menjadi kuncinya? Apa yang menjadi kunci kemenangan peperangan Yeriko pada waktu itu? Sekali lagi kita melihat bagaimana kemudian iman yang pertama dari Yosua, tetapi juga bersama dengan bangsa itu yang membuat mereka berhasil memenangkan peperangan itu, karena mereka punya iman kepada Tuhan. Dan iman yang seperti apa yang mereka miliki? Yang pertama kita lihat di sini adalah iman yang percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Mereka percaya sepenuhnya. Yosua percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Sekalipun mereka melihat tembok yang tinggi mustahil untuk dikalahkan, tetapi karena Tuhan berfirman, "Aku telah serahkan ke tanganmu, ke dalam tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa." Lalu kemudian Yosua percaya kepada apa yang Tuhan katakan pada waktu itu. Dan kemudian umat Tuhan pun percaya ketika Yosua memerintahkan, haruslah kamu mengelilingi kota ini sedemikian dan seterusnya seperti yang tadi dijelaskan. Dan kemudian pada hari yang ke-7 ketika trompet itu dibunyikan, ketika sangkakala yang terakhir itu dibunyikan dengan bunyi yang panjang, maka mereka harus bersorak dan tembok itu akan runtuh. Itu yang diperintahkan, itu yang disampaikan oleh Yosua, dan mereka percaya. Dan kemudian mereka mengimani apa yang dikatakan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Artinya percaya dalam hal ini masih dalam pengertian percaya secara hati mereka, secara logika mereka, mereka setuju, mereka menerima, mereka mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan itu sebagai kebenaran yang akan terjadi. Tetapi saudara sekalian, iman itu tidak hanya berhenti pada hati yang mengatakan, "Iya, saya percaya." Yang kedua, iman itu membuat mereka, setelah mereka percaya, mereka setuju di dalam pikiran dan hati mereka, tetapi kemudian iman itu harus diwujudkan dalam bentuk tindakan, dipraktekkan, diaplikasikan, atau istilah lain yang kita pakai itu adalah mereka taat melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka percaya, maka mereka harus mengambil tindakan sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan apa yang mereka percayai. Saudara, perintah Tuhan pada waktu itu adalah sesuatu yang aneh. Kelilingilah kota itu. Tetapi sekali lagi, mereka percaya, lalu mereka taat, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Saudara, tidak tunggu waktu, kemudian Yosua memanggil para imam dan berkata kepada mereka pada ayat yang ke-6, menyuruh mereka mengangkat tabut perjanjian itu, dan kemudian memerintahkan bagaimana teknis daripada mereka akan berkeliling kota Yeriko itu selama 1 kali setiap hari dalam waktu 6 hari. Mereka kemudian
berjalan sedemikian rupa sampai pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh mereka akan mengelilinginya selama 7 kali. Dan di dalam perjalanan itu sekali lagi ada latihan ketaatan yang disampaikan kepada mereka. Yang pertama sekali lagi mereka harus berjalan seperti yang diperintahkan. Totalnya ada 13 kali mereka harus mengelilingi kota itu. Yang kedua, di dalam perjalanan itu mereka tidak boleh berbicara. Jangan kamu berbicara, artinya tidak boleh bersungut-sungut, tidak boleh protes, tetapi percaya saja. Lakukan saja apa yang diperintahkan. Dan yang terakhir, mereka ketika nanti tembok itu akhirnya akan berhasil diruntuhkan, mereka tidak boleh mengambil emas dan perak atau barang-barang yang ada di sana, dan semua yang ada di kota itu harus dimusnahkan. Nah saudara, karena iman, Yosua dan bangsa itu taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan sekali lagi satu urutan ketaatan yang menarik di sini. Bagaimana kemudian Yosua harus taat kepada Tuhan. Dan para imam dan para pemimpin harus taat kepada Yosua. Lalu kemudian seluruh orang Israel, rakyat dan prajurit itu mereka harus taat kepada imam dan kepada Yosua. Sehingga ada satu kegerakan di sini, ada satu kekompakan, kesatuan visi dan misi sehingga misi itu dapat berjalan dengan baik. Dan mungkin itulah sebabnya kenapa Tuhan memerintahkan atau melalui Yosua menyuruh mereka untuk tidak boleh mengeluarkan suara ketika mereka mengelilingi tembok itu, karena tentu saja pasti di tengah-tengah mereka ada yang tidak setuju, ada yang merasa heran, ada yang mungkin bertanya-tanya apa yang sedang kita lakukan ini. Tetapi perintahnya adalah sekali lagi untuk taat dan lakukan saja. Dan pada akhirnya semua bangsa itu taat melakukan, dan kemudian kita melihat semuanya boleh berjalan dengan lancar. Nah saudara, seringkali ini juga menjadi kendala bagi kita. Kita memang percaya, di dalam hati kita menerima firman Tuhan, di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Tetapi menjadi persoalannya adalah ketika kita percaya dalam hati kita, apakah kita mau bertindak, kita mau melangkahkan kaki, berbuat sesuai dengan iman kita, seperti apa yang kita percayai. Atau jangan-jangan kita sama seperti para penontonnya Mr. Blondin yang setelah mereka melihat satu kali ternyata Blondin bisa melewati air terjun Niagara itu di atas seutas tali. Dan kemudian ketika Blondin bertanya, apakah Anda percaya saya bisa melewati sekali lagi di atas seutas tali ini dengan membawa orang di atas gelendengnya itu? Dan mereka semua kemudian berteriak percaya, percaya, percaya. Tetapi kemudian ketika dia bertanya, ambil tindakan. Siapa yang mau ikut dalam perjalanan itu? Siapa yang menjadi relawan untuk naik dalam perjalanan itu, untuk naik di dalam gelendengnya itu, dibawa melintasi air terjun Niagara di atas seutas tali itu. Dan kemudian kita tahu ceritanya, ternyata tidak ada satu orang pun yang berani. Sampai pada akhirnya satu orang anak perempuan yang ternyata kemudian dia siap dan kemudian mereka menyeberangi. Dan ternyata belakangan baru diketahui setelah ditanya, mengapa dia berani? Karena ternyata itu adalah anak perempuannya. Saudara sekalian, apakah kita orang-orang yang percaya hanya dalam hati atau hanya dengan mulut dan pikiran, tetapi kita tidak berani melangkah? Kita tidak mau melangkah sesuai dengan iman percaya kita. Tetapi bangsa Israel di sini sekali lagi kita melihat, mereka percaya, mereka taat, mereka melangkah seperti yang diperintahkan kepada mereka. Tetapi kunci yang ketiga, bagaimana kemudian iman mereka, iman bangsa Israel pada waktu itu sehingga dapat memperoleh kemenangan. Bukan hanya mereka berani melangkah, tetapi setelah mereka melangkah, iman itu, iman yang mereka miliki membuat mereka bertahan dan menyelesaikan sampai akhir pertandingan itu. Karena mereka percaya, mereka taat dan melangkah, dan setelah mereka melangkah, mereka tidak berhenti di tengah jalan, tetapi terus berjalan sampai akhir seperti yang diperintahkan. Hari pertama mereka mengelilinginya, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Lalu mereka berhenti? Tidak. Mereka melakukan terus hari kelima, hari keenam, dan hari yang ketujuh mereka mengelilinginya 7 kali seperti yang diperintahkan. Mereka terus bertahan. Saudara, karena untuk mencapai kemenangan bukan hanya kita semangat di awal,
Cukup kemudian hari pertamanya begitu semangat, tapi hari kedua mulai menurun, hari ketiga mulai menurun, hari keempat lalu kemudian berhenti di tengah jalan. Saudara, kalau kita ke jalan-jalan di kota tertentu atau di kota toli-toli pun, kalau kita berkeliling, kadang-kadang kita menemukan ada bangunan yang berhenti di tengah jalan dan sudah ditinggalkan entah berapa tahun, tidak selesai-selesai. Itu adalah gambaran daripada kalau iman kita hanya berhenti di tengah jalan, dia tidak sampai kepada ujungnya. Dan kita tahu ada banyak orang-orang yang dulunya begitu aktif di gereja, bersaksi bahkan pelayanan, tapi kemudian karena sesuatu dan lain hal, ada yang kecewa, ada yang tergoda karena harta dunia dan macam-macam, lalu kemudian mereka meninggalkan pertandingan iman itu. Mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi kita contoh orang Israel. Bagaimana kemudian mereka terus berjalan sampai pada akhirnya, pada hari terakhir mereka terus berjalan, dan pada kali yang ketujuh, pada hari itu, hari yang terakhir di mana kemudian trompet itu ditiup dengan panjang, dan setelah mereka mendengar bunyi trompet itu, lalu kemudian mereka berteriak sekuat tenaga, teriakan kemenangan, bahwa mereka telah menyelesaikan pertandingan itu untuk mengelilingi tembok itu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, dan itu menjadi tanda kehancuran tembok Yeriko. Maka kemudian kita melihat tembok itu pun dengan cara yang mungkin kita tidak bisa membayangkan. Kita tidak tahu bagaimana kemudian hal itu bisa terjadi, tapi dikatakan tembok-tembok kota Yeriko itu kemudian mulai runtuh. Lalu kemudian bangsa itu berseru dan kemudian mereka maju. Setiap bangsa itu maju merebut kota itu dan mereka memenangkan kota Yeriko. Saudara-saudara, kesabaran yang mereka miliki, kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Nah, saudara, kesabaran, ketekunan, bertahan itu adalah bagian dari iman. Sebagaimana kalau kita lihat, ingatkah kita bagaimana Abraham, dia perlu menunggu 39 tahun untuk menantikan kelahiran Ishak, memperoleh janji seperti yang Tuhan janjikan kepadanya. Kita tahu Yusuf, dia perlu melewati masa 14 tahun mengalami berbagai penderitaan sampai kemudian dia memperoleh janji yang dia lihat melalui mimpinya pada waktu dia masih remaja. Musa memerlukan waktu kesabaran 40 tahun diproses oleh Tuhan di padang belantara sebelum dia dipilih oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Bahkan yang lebih lagi, kita tahu Nuh perlu waktu 120 tahun untuk membangun bahtera sebelum air bah itu akhirnya terjadi. 120 tahun Nuh menunggu penggenapan janji Tuhan. Tetapi kita melihat bagaimana kemudian mereka adalah pahlawan-pahlawan iman yang akhirnya berhasil dalam peperangan itu. Tetapi bukan hanya dalam peperangan, dalam pengertian berhadap-hadapan, tetapi peperangan rohani mereka. Bagaimana menantikan janji dari Tuhan. Itulah sebabnya kemudian mereka dicatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 sebagai pahlawan-pahlawan iman. Dan demikian juga di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-30 dikatakan bagaimana memperoleh kemenangan dalam pertandingan itu. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-30, karena iman maka runtuhlah tembok Yeriko. Jadi perjalanan bangsa Israel itu adalah, keruntuhan tembok Israel pada waktu itu adalah karena iman yang memenangkan peperangan itu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga rindu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita? Kuncinya adalah percayalah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Dan apa artinya beriman kepada Tuhan? Kita melihat sekali lagi, mereka percaya kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ketika mereka percaya kepada firman Tuhan, bukan hanya percaya dalam hati dan pikiran mereka, mereka setuju secara logika, tetapi mereka bertindak seperti apa yang diperintahkan, sesuai dengan apa yang mereka percaya. Dan setelah mereka bertindak, mereka tidak bertindak hanya pada awal-awal saja, tetapi kemudian mereka terus bertahan di dalam peperangan itu, sampai pada akhirnya seperti yang diperintahkan oleh Tuhan.
Mungkin di tengah-tengah perjalanan itu ada waktu di mana mereka merasa lelah, ada waktu mereka harus, bahkan mungkin mereka sempat meragukan, tetapi pada akhirnya mereka tetap bertahan sampai akhir dan memenangkan pertandingan itu. Jadi kita pun belajar untuk jangan pernah menyerah, jangan berhenti di tengah jalan, tetapi mari kita tetap setia di dalam peperangan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan, kami boleh baca, kami boleh renungkan, biarlah boleh terus menguatkan iman kami. Kami hanya percaya saja kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh, kami taat, dan kami tetap setia dalam perjuangan iman kami. Sampai akhir kami terus bertahan di dalam keyakinan kami mengikut Tuhan, karena kami tahu perjuangan kami tidak akan sia-sia kalau kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hari ini menghadapi berbagai peperangan dalam kehidupan. Tuhan anugerahkan iman yang percaya, teguh, dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap orang-orang yang terus berharap kepadamu. Dan kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan juga memberkati kami pun semua sampai akhir hidup kami. Tuhan mendapati kami terus berjalan, kami terus berperang dengan setia. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh terus memperoleh kemenangan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan mendapati kami adalah hamba-hamba-Mu yang setia. Kami bersyukur sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tepat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagaimana yang dirangkumkan di dalam pengakuan iman rasuli. Marilah kita pribadi lepas pribadi kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sekali lagi kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua kemurahan Tuhan. Saat ini kami menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan kami, setiap panggilan kehidupan jemaat Tuhan yang melayani Tuhan. Tuhan berkati supaya kami boleh tetap setia. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang hari ini sedang bekerja, yang sedang berusaha. Tuhan memberkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan hati yang takut dan taat akan Tuhan. Semua yang kami lakukan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami dengan segala persoalan di dalamnya. Biarlah Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kemenangan bagi bangsa kami untuk boleh menghadapi setiap pergumulan persoalan kehidupan yang Tuhan izinkan. Bencana alam yang ada kami terus mohon Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami. Para pemimpin kami berkati mereka dengan hati yang takut akan Tuhan, untuk mengerjakan setiap tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka boleh kerjakan. Kami berdoa untuk kota Toli-Toli, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, Tuhan jauhkan dari bencana. Para pemimpin kami Tuhan berkati, dan juga penduduk kota Toli-Toli Tuhan memberkati semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari ini dalam keadaan yang lemah, Tuhan berkati dengan kekuatan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, kalau ada yang sedang berdoa hari ini meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Orang-orang tua kami Tuhan berkati,
berkati anak-anak muda, Tuhan berkati studi mereka ketika mereka harus belajar dari rumah, Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang akan bepergian keluar kota, yang akan kembali, Tuhan memberkati semua. Terima kasih, ini permohonan kami bersyukur Tuhan akan nyatakan, Tuhan anugerahkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami percaya sebab kami telah meminta dan kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita persiapkan persembahan kita. Dan nantinya boleh diantarkan ke kantor gereja setiap hari. Boleh juga ditransfer melalui rekening GKI Toli-Toli. Dan dapat dibawa saat ibadah komunal kembali di gereja dilaksanakan. Mari saudara, kita mau berikan persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur pada saat ini. Ku mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu Tuhan? Ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapa-Ku yang setia. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa untuk persembahan pada saat ini. Kami bawa tanda ungkapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan kami. Biarlah persembahan yang boleh kami bawa, kami berikan pada saat ini, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di gereja, secara khusus di GKI Toli-Toli.
Kau berkati setiap kami yang boleh memberikan. Bahkan kami tidak hanya memberikan persembahan kami pada saat ini berupa materi. Kami juga belajar Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak-Mu, berkati terus kehidupan kami, pekerjaan dan usaha yang boleh kami kerjakan sebagai sumber penghasilan kami Tuhan. Kau yang berkati, karena Kau sumber berkat di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami memberi saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Hanya bagi Dia segala kemuliaan. Dia Allah yang besar, ajaib dan mulia dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu, kesaksian hidupmu hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Maranatha. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku. Karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan
akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan